Danny Chen lahir di Chinatown, Manhattan, kota New York pada tanggal 26 Mei tahun 92. Kedua orang tuanya adalah imigran dari Kanton, Cina Selatan. Mereka datang ke Amerika dengan satu tujuan, merubah nasib. Ayah Danny bekerja di sebuah restoran Cina, sementara ibunya adalah seorang penjahit. Demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, Ayah Danny bekerja keras siang dan malam di restoran Cina itu. Karenanya, masa kecil Danny Chen lebih banyak dihabiskannya bersama ibunya. Semua orang tahu bagaimana ibunya sangat memanjakan Danny sebagai putra tunggal. Danny tumbuh menjadi sosok yang lembut dan sangat patuh pada kedua orang tuanya. Sahabatnya sejak kecil menjadi saksi bagaimana Danny selalu membantu ibunya mengurus rumah. Setiap sekolah usai, Danny akan buru-buru pulang ke rumah dan mengerjakan semua tanggung jawabnya di rumah. Sayangnya, pada masa sekolah, Danny sering jadi sasaran perundungan. Terutama karena postur tubuhnya yang tinggi tetapi ceking. Setiap kali mendapat perlakuan tidak menyenangkan, Danny hanya memilih diam. Keadaan mulai berubah ketika Danny duduk di bangku SMA. Dia mulai memperhatikan penampilannya dan ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal serta berotot. Karena itu, Danny jadi gemar berolahraga. Setiap sore dia pasti menyempatkan diri untuk pergi ke gym atau sekedar berolahraga di Houston Street dengan temannya. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan kebugaran atau fokus pada pelajaran hingga dia tak punya waktu untuk urusan percintaan. Sayangnya, meski sudah berusaha merubah bentuk tubuhnya, tetapi sepertinya usaha Danny sia-sia. Bahkan, di akhir masa SMA-nya, tinggi badan Danny mencapai 193 cm, namun badannya tetap saja terlihat kurus. Setelah lulus dari SMA, Danny sebenarnya mendapat beasiswa penuh berkuliah di jurusan farmasi. Nantinya Danny bisa meraih gelar apoteker sesuai impian ibunya. Tetapi alih-alih menuruti kemauan ibunya, Danny nekat memilih jalannya sendiri untuk menjadi seorang tentara. Sebuah pilihan yang sangat idealis dan juga berbahaya, khususnya bagi minoritas seperti Danny. Tetapi tekadnya sudah bulat. Pada bulan Januari tahun 2011, Danny mendaftarkan diri menjadi tentara tanpa sepengetahuan ibunya, karena pasti ibunya tidak akan setuju. Menurut sahabat serta kerabat dekatnya, pilihan yang diambil Danny untuk menjadi seorang tentara terlalu beresiko. Pada masa itu, masih jarang orang Asia yang jadi tentara Amerika. Danny atau orang di sekelilingnya belum ada yang jadi tentara atau punya kenalan yang seorang tentara. Sehingga tidak ada yang bisa memberi gambaran secara jelas betapa sulitnya bagi seorang keturunan Asia bertahan di militer Amerika. Sahabat serta kerabat dekatnya berusaha membujuk Danny agar mengurungkan saja niatnya jadi tentara. Tetapi usaha mereka gagal. Tekad Danny bergabung jadi tentara sudah bulat. Dia ingin menjadi pelopor bagi keturunan Asia lainnya, terutama imigran asal Cina. Selain itu, dia ingin kali ini menjalani hidup berdasarkan pilihannya sendiri dan bukan kemauan siapapun. Danny sudah menyusun rencana jangka panjang. Setelah selesai bertugas di militer, dia akan bergabung dalam kepolisian New York. Di matanya, menjadi tentara dan mendapat penghasilan tetap lebih bermanfaat ketimbang hanya belajar sebagai mahasiswa di kampus. Dengan gajinya nanti, dia bisa membantu kehidupan orang tuanya. Begitu pikir Danny. Selain itu, bagi Danny, dunia militer sangat cocok untuk orang seperti dirinya yang menyukai petualangan. Rupanya Danny diterima jadi tentara dan memulai pelatihannya di Fort Benning, Georgia. Saat berangkat, ayah dan ibunya mengantarkan Danny dengan penuh haru. Meski kecewa dan khawatir dengan keselamatan putra mereka, tetapi ibu dan ayahnya ikut bangga melihat tekadnya.
Mulailah hari-hari pelatihan yang berat. Saat sahabatnya sibuk kuliah di New York, Dani tertatih-tatih di sekitar kamp pelatihan karena kakinya cedera. Tapi dia tidak menyesal. Saya suka tempat ini, tulisnya dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada orang tuanya. Begitulah cara dia menjalani pelatihan dasarnya di Fort Benning, Georgia. Pada pertengahan Maret tahun 2011, banyak calon tentara yang ikut pelatihan menyerah dan mengundurkan diri karena merasa terlalu berat. Tetapi Dani tetap bertahan. Karena semakin sedikit peserta pelatihan yang tersisa, Dani merasa dirinya sangatlah menonjol di antara rekrutan lainnya. Semua orang mengenal saya karena saya baru sadar saya satu-satunya orang Tionghoa di peleton itu, tulisnya dalam salah satu suratnya. Setelah berhasil lulus dari pelatihan dan dilantik menjadi tentara, Dani dikirim ke Alaska untuk menjalani penugasan pertamanya bersama seorang rekan dari satu pelatihan. Dani dan rekannya dijadwalkan akan diberangkatkan ke Timur Tengah pada pertengahan tahun 2011, namun dibatalkan. Hingga akhirnya mereka berangkat sebulan kemudian pada tanggal 13 Agustus tahun 2011. Sejak kepindahannya ke Timur Tengah, komunikasi Dani Chen dan kedua orang tuanya nyaris terputus. Ayah dan ibunya merasa khawatir sesuatu yang buruk menimpa putra mereka. Sebelum pindah ke Timur Tengah, Dani rutin berkirim kabar lewat surat atau telepon. Sekarang hampir tidak ada kabar dari Dani. Kadang sebulan satu kali putranya menelpon dan terkadang lebih lama lagi. Perubahan sikap Dani bukan tanpa alasan. Seperti kekhawatiran orang tuanya, Dani memang sedang tidak baik-baik saja. Menjelang akhir bulan Agustus tahun 2011, Dani dikirim ke pos terdepan pertempuran yang berada di Provinsi Kandahar. Pos itu adalah pos terberat bahkan bagi tentara yang terlatih. Tantangannya sangat besar karena dekat dengan lawan sehingga setiap saat mendapat serangan. Banyak yang menyerah dan memilih mundur dari pos itu. Ketika Dani tiba di sana, dia langsung menyadari betapa besar tekanan dan ketegangan di area itu. Bukan hanya dari lawan, tetapi juga dari hierarki di dalam kemiliteran. Dani tahu dia minim pengalaman dan satu-satunya tentara berdarah Cina yang berada di garis depan. Sejak hari pertama tiba, 8 orang seniornya sudah mulai mengerjainya. Semuanya berdarah Eropa dan berusia antara 24 tahun hingga 35 tahun. Dani dijadikan sasaran ejekan dan penghinaan, terutama tentang latar belakangnya. Perlakuan buruk yang diterima Dani tidak sebatas verbal, tetapi juga secara fisik. Mereka memaksanya melakukan berbagai macam olahraga yang tidak masuk akal dan membahayakan keselamatan Dani. Semakin hari, perlakuan mereka semakin memburuk terhadap Dani. Hingga sebulan sebelum kejadian menyedihkan itu terjadi, Dani kembali mengalami perundungan. Pada tengah malam tanggal 27 September tahun 2011, seorang senior dengan sengaja menarik paksa Dani Chen dari tempat tidurnya, kemudian menyeretnya melintasi sekitar 46 meter jalanan berkerikil. Sedangkan pemimpin peleton yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan senior Dani terhadapnya, memilih mendiamkan kejadian itu, padahal seharusnya dia melaporkan sesuai prosedur militer. Setelah perundungan pada tanggal 27 September itu, Dani hampir saja putus asa. Dia tidak kuat lagi menerima semua perlakuan buruk di sana, tetapi dia berusaha bertahan dan menguatkan dirinya. Hingga tibalah hari itu. Pagi hari tanggal 3 Oktober tahun 2011, Dani Chen dijadwalkan melapor untuk tugas jaga pada pukul 7:30 pagi. Tetapi saat sampai di menara jaga, Dani ternyata lupa membawa helmnya dan juga tidak membawa cukup air. Seniornya diduga menghukum Dani atas kelalaiannya itu. Dengan membawa atribut lengkap, Dani dipaksa berjalan merangkak menuju menara jaga.
Dia harus melintasi sekitar 100 meter jalanan kerikil tajam, sementara dua senior lainnya melemparinya dengan batu. Dani membutuhkan waktu 30 menit menuju menara jaga untuk jarak yang biasanya ditempuh beberapa menit saja. Ketika dia tiba di menara pada pukul 8 pagi, petugas jaga sebelumnya bertanya apakah Dani baik-baik saja. Dani Chen menjawab bahwa ia tidak apa-apa. Lalu petugas itu pun pergi. Dalam kesendiriannya di atas menara jaga, perasaan Dani pasti berkecamuk. Mungkin saja dia mendapat serangan depresi hingga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Sekitar pukul 11:13 siang, terdengar suara letupan senpi dari arah menara jaga dan bergema di seluruh area markas. Itu adalah suara Dani Chen yang baru saja mendor dirinya sendiri. Pada malam kematian Dani Chen tanggal 3 Oktober tahun 2011, Ibunda Dani mendengar ketukan di pintu apartemennya yang berada di New York. Di balik pintu ada 3 orang tentara berseragam lengkap. Ibunda Dani tidak bisa berbahasa Inggris. Dia kemudian menelpon saudara iparnya di Staten Island untuk membantu menerjemahkan perkataan ketiga tentara berseragam itu. Begitu dia mengetahui alasan ketiganya datang untuk mengabarkan tentang kematian putranya, Ibunda Dani Chen tidak bisa menahan diri lagi dan langsung menangis histeris. Ke-8 prajurit yang merupakan senior Dani Chen didakwa atas keterlibatan mereka dalam insiden itu. Namun hanya 4 dari 8 tentara yang disidangkan. Pimpinan peleton Letnan 1 DJ Swartz menjadi satu-satunya yang mendatangi kedua orang tua Dani untuk meminta maaf. DJ Swartz tidak diadili dan dakwaan terhadapnya dibatalkan, tetapi dia diberhentikan dari Angkatan Darat. Sedangkan keempat orang prajurit yang menghadapi persidangan mendapat hukuman yang sangat ringan. Keempatnya dihukum penjara antara 30 hari sampai 10 bulan, ditambah penurunan pangkat. Hukuman yang diterima para pelaku sangat ringan dibanding kehilangan yang dirasakan ayah dan ibu Dani Chen seumur hidup mereka. Kamar Dani yang kosong di apartemen orang tuanya bagaikan sebuah hukuman yang akan selalu mengingatkan mereka akan kematian putra kesayangan. Kasus Dani Chen menjadi representasi dari nasib kebanyakan prajurit Amerika berdarah Cina. Sebagai penghargaan atas kematiannya, nama Dani Chen diabadikan sebagai nama jalan di area Chinatown. Perjalanan karir Dani Chen sangat singkat, dimulai dari Januari tahun 2011 dan berakhir pada bulan Oktober tanggal 13 tahun 2011. Mungkin saja jika Dani Chen menuruti kemauan ibunya, saat ini dia masih hidup dan bekerja sebagai apoteker di salah satu apotek yang ada di Chinatown. Bagaimana menurut kalian? Berikan opini kalian di kolom komentar ya. Tutur kata kita adalah cerminan diri kita, maka berkomentarlah dengan sopan. Itulah akhir kasus hari ini, sampai bertemu pada kasus berikutnya. Terima kasih.